Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di Baca Sirah Nabawiyah, kali ini edisi pemboikotan ekonomi. Selamat menyimak. Disebutkan dalam beberapa sanad dari Musa bin Uqbah dan dari Ibnu Ishaq, juga dari yang lainnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Kesepakatan dan keputusan ini disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Setelah kaum Quraisy tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW, mereka bersepakat untuk mengucilkan Rasulullah SAW dan kaum Muslim yang mengikutinya, serta Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindunginya. Untuk tujuan ini, mereka telah menulis suatu perjanjian bahwa mereka tidak akan mengawini dan berjual beli dengan mereka yang dikucilkan, tidak akan menerima perdamaian, dan tidak akan berbelas kasihan kepada mereka, sampai Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk dibunuh. Naskah perjanjian ini mereka gantungkan di dalam Ka'bah. Kaum kafir Quraisy berpegang teguh dengan perjanjian ini selama 3 tahun, sejak bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian, hingga tahun ke-10. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 tahun saja. Riwayat Musa bin Uqbah menunjukkan bahwa pemboikotan ini terjadi sebelum Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Bahkan perintah untuk berhijrah ke Habasyah dikeluarkan Rasulullah SAW pada saat berlangsungnya pemboikotan ini. Tetapi riwayat Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa penulisan perjanjian pemboikotan dilakukan setelah para sahabat Rasulullah SAW berhijrah ke Habasyah dan sesudah Umar masuk Islam. Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslimin, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW, dikepung dan dikucilkan di Syi'ib atau pemukiman Bani Muthalib, dan di Mekah ini terdapat beberapa Syi'ib. Di pemukiman inilah kaum muslimin dan kaum kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib berkumpul. Kecuali Abu Lahab, atau nama aslinya Abdul Izzi bin Abdul Muthalib, karena dia telah bergabung dengan Quraisy dan menentang Nabi SAW dan para sahabatnya. Kaum muslim menghadapi pemboikotan ini dengan dorongan agama, sementara kaum kafir menghadapinya karena dorongan fanatisme kabilah atau hamiyah. Rasulullah SAW bersama kaum muslim berjuang menghadapi pemboikotan yang amat ketat ini selama 3 tahun. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa mereka menderita kekurangan bahan makanan hingga mereka terpaksa harus makan dedaunan. As-Suhaili menceritakan, tiap ada kafilah datang ke Mekah dari luar daerah, para sahabat Rasulullah SAW yang berada di luar kepungan datang ke pasar untuk membeli bahan makanan bagi keluarganya. Akan tetapi mereka tidak dapat membeli apapun, karena dirintangi oleh Abu Lahab yang selalu berteriak menghasut. Hai para pedagang, naikkanlah harga setinggi-tingginya agar para pengikut Muhammad tidak mampu membeli apa-apa. Kalian mengetahui betapa banyak harta kekayaanku dan aku pun sanggup menjamin kalian tidak akan merugi. Teriakan Abu Lahab itu dituruti oleh para pedagang dan mereka menaikkan harga barangnya berlipat ganda, sehingga kaum muslim terpaksa pulang ke rumah dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa untuk makan anak-anaknya yang kelaparan. Pada awal musim ketiga dari pemboikotan dan pengepungan ini, Bani Qusay mengecam pemboikotan tersebut. Mereka memutuskan bersama untuk membatalkan perjanjian. Dalam pada itu Allah telah mengirim anai-anai atau rayap untuk menghancurkan lembaran perjanjian tersebut, kecuali beberapa kalimat yang menyebutkan nama Allah.
Kejadian ini oleh Rasulullah SAW diceritakan kepada pamannya Abu Thalib, sehingga Abu Thalib bertanya kepadanya, "Apakah Tuhanmu yang memberitahukan itu kepadamu?" Jawab Nabi SAW, "Ya." Kemudian Abu Thalib bersama sejumlah orang dari kaumnya berangkat mendatangi kaum Quraisy dan meminta kepada mereka seolah-olah ia telah menerima persyaratan yang pernah mereka ajukan. Akhirnya mereka mengambil naskah perjanjian dalam keadaan masih terlihat rapi. Kemudian Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya putra saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dan dia belum pernah berdusta kepadaku sama sekali, bahwa Allah telah mengirim anai-anai kepada lembaran yang kamu tulis. Anai-anai itu telah memakan setiap teks perjanjian yang aniaya dan yang memutuskan hubungan kerabat. Jika perkataannya itu benar, maka sadarlah kamu dan cabutlah pemikiranmu yang buruk itu. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan hingga orang terakhir dari kami mati. Jika apa yang dikatakannya itu tidak benar, kami serahkan anak kami kepadamu untuk kamu perlakukan sesuka hatimu." Lalu mereka berkata, "Kami setuju dengan apa yang kamu katakan." Kemudian mereka membuka naskah dan didapatinya sebagaimana yang diberitahukan oleh orang yang jujur lagi terpercaya, yaitu Nabi SAW. Tetapi mereka menjawab, "Ini adalah sihir anak saudaramu." Dan mereka pun semakin bertambah sesat dan memusuhinya. Setelah peristiwa ini, 5 orang tokoh Quraisy keluar membatalkan perjanjian dan mengakhiri pemboikotan. Mereka adalah Hisham bin Umar bin Al-Harith, Zuhair bin Umayyah, Muth'am bin Adi, Abul Bukhturi bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Orang yang pertama kali bergerak membatalkan perjanjian tersebut secara terang-terangan adalah Zuhair bin Umayyah. Dia datang kepada orang-orang yang berkerumun di samping Ka'bah dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Makkah, apakah kita bersenang-senang makan dan minum, sedangkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib kita biarkan binasa? Tidak bisa menjual dan membeli apa-apa? Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam sebelum merobek-robek naskah yang zalim itu." Kemudian 4 orang lainnya mengucapkan perkataan yang sama. Lalu Mut'am bin Adi bangkit menuju naskah perjanjian dan merobek-robeknya. Setelah itu, kelima orang tersebut bersama sejumlah orang datang kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib serta kaum muslimin, lalu memerintahkan agar mereka kembali ke tempat masing-masing sebagaimana biasa. Beberapa ibrah. Pemboikotan yang zalim ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya selama 3 tahun. Dalam pemboikotan ini, Anda lihat kaum musyrik dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ikut serta mengalaminya dan tidak rela membiarkan Rasulullah SAW. Kita tidak dapat berbicara panjang tentang kaum musyrik tersebut. Berikut motivasi sikap dan pendirian mereka. Sesuatu yang mendorong mereka untuk mengambil sikap tersebut ialah semangat membela atau hamiyah keluarga dan kerabat. Di samping keengganan mereka menerima dan merasakan kehinaan seandainya mereka membiarkan Muhammad SAW dibunuh dan disiksa oleh kaum musyrik Quraisy dari luar Bani Hashim dan Bani Muttalib tanpa mempertimbangkan lagi faktor akidah dan agama. Dengan demikian, mereka telah memadukan antara 2 keinginan yang tertanam di jiwa mereka. Pertama, berpegang teguh kepada kemusyrikan dan menolak kebenaran yang disampaikan Muhammad SAW kepada mereka. Kedua, kepatuhan kepada fanatisme yang menimbulkan dorongan untuk membela kerabat dari penganiayaan orang luar tanpa mempedulikan kebenaran atau kebatilan. Akan halnya kaum muslimin, terutama Rasulullah SAW, mereka bersabar menghadapi penganiayaan tersebut karena mengikuti perintah Allah, mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia, dan karena rendahnya nilai dunia dalam pandangan mereka dibandingkan dengan ridho Allah. Inilah yang menarik untuk dibahas.
Mungkin Anda akan mendengar tuduhan dari musuh-musuh Islam bahwa as-sobiyah atau fanatisme kesukuan Bani Hashim dan Bani Muttalib memiliki peranan penting bagi dakwah Muhammad SAW. Semangat inilah yang mengawal, menjaga, dan melindungi dakwah Muhammad SAW. Bukti yang paling nyata ialah sikap mereka terhadap kaum musyrik Quraisy dalam pemboikotan ini. Tuduhan seperti ini tidak berasas sama sekali. Sangatlah wajar jika fanatisme jahiliyah Bani Hashim dan Bani Muttalib mendorong mereka untuk membela kehidupan anak paman mereka yang sedang menghadapi ancaman dari orang luar. Fanatisme jahiliyah dalam membangkitkan fanatisme kekeluargaan tidak pernah memandang kepada masalah prinsip dan tidak pernah terpengaruh oleh kebenaran dan kebatilan. Permasalahannya hanyalah menyangkut masalah as-sobiyah semata-mata. Karena itu, kedua keinginan yang saling bertentangan tersebut dapat berhimpun pada diri keluarga Rasulullah SAW, yakni menolak dakwah Nabi SAW dan membela dirinya dari ancaman seluruh kaum musyrik Quraisy. Sungguh pun demikian, manfaat apakah yang diperoleh Nabi SAW dari sikap solidaritas yang ditunjukkan pada kerabatnya itu? Mereka telah dianiaya sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terhadap pemboikotan yang kejam dan biadab ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak dapat berbuat apapun untuk meringankan penderitaan kaum muslim. Sesungguhnya pembelaan kaum kerabat Rasulullah SAW kepadanya itu bukan pembelaan terhadap risalah dakwah yang dibawanya, tetapi pembelaan terhadap diri Rasulullah dari ancaman orang asing. Jika kaum muslim dapat memanfaatkan pembelaan ini sebagai salah satu sarana jihad melawan kaum kafir dan menghadapi tipu daya mereka, maka itu merupakan upaya yang perlu disyukuri dan jalan yang perlu diperhatikan. Akan halnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, maka faktor apakah yang membuat mereka mampu menghadapi kesulitan yang menyesakkan dada ini? Apakah yang mereka harapkan di balik ketegaran terhadap pemboikotan dan yang aniaya itu? Dengan apakah pertanyaan ini akan dijawab oleh orang-orang yang menuduh risalah Muhammad SAW dan keimanan para sahabatnya kepadanya sebagai revolusi kiri melawan kanan atau revolusi kaum tertindas melawan kaum borjuis? Coba Anda renungkan kembali mata rantai penyiksaan dan penganiayaan yang pernah dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apakah benar bahwa dakwah Islamiyah ini merupakan suatu pemberontakan ekonomi yang didorong oleh rasa lapar dan kedengkian terhadap kaum pedagang dan pemegang kendali perekonomian Makkah? Kaum musyrik sebelumnya telah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan, kekayaan, dan kepemimpinan dengan syarat beliau bersedia meninggalkan dakwah Islam. Mengapa Rasulullah SAW tidak mau menerima tawaran tersebut? Mengapa para sahabatnya tidak memprotes dan menekan Rasulullah jika memang tujuan perjuangan mereka hanya sekedar mengisi perut agar menerima tawaran Quraisy? Adakah sesuatu yang dicari oleh orang-orang revolusioner kiri selain dari kekuasaan dan harta kekayaan? Rasulullah SAW bersama para sahabatnya telah dikucilkan dalam suatu perkampungan yang terputus sama sekali. Segala bentuk kegiatan ekonomi dan sosial dengan mereka dihentikan, sampai mereka terpaksa harus makan dedaunan. Tetapi mereka tetap bersabar menghadapinya. Mereka tetap setia mendampingi Rasulullah SAW. Seperti inikah sikap yang akan ditunjukkan oleh orang-orang yang berjuang hanya mencari sesuap nasi? Ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah meninggalkan harta kekayaan, tanah, dan segala harta benda menuju Madinah Munawwarah. Mereka telah melepaskan segala harta kekayaan yang menjadi buruan orang-orang tamak dan rakus. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari keimanan mereka kepada Allah. Dunia dan kekuasaan telah lenyap sama sekali dari pertimbangan mereka.
Adakah ini menjadi bukti bahwa dakwah Islam merupakan revolusi kiri yang hanya bertujuan mencari sesuap nasi? Untuk memperkuat tuduhan ini, mungkin mereka akan mengemukakan dua hal. Pertama, bahwa jamaah generasi pertama dari para sahabat Muhammad SAW di Mekah mayoritas terdiri dari kaum fakir, budak, dan orang-orang tertindas. Ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti Muhammad SAW, mereka akan bisa menyuarakan penindasan yang mereka alami. Di samping, mereka dapat berharap akan terjadinya perbaikan taraf ekonomi mereka di bawah naungan agama baru. Kedua, bahwa para sahabat tersebut tidak lama kemudian berhasil menaklukkan dunia dan menikmati kekayaannya. Ini merupakan bukti bahwa perjuangan Rasulullah SAW bertujuan mencapai sasaran tersebut. Nah, jika Anda perhatikan kedua dalil yang mereka kemukakan tadi, untuk memperkuat tuduhan tersebut, dapat Anda ketahui betapa akal dan pola berpikir mereka telah sedemikian rupa dikuasai oleh khayal dan hawa nafsu. Memang, mayoritas sahabat Rasulullah SAW terdiri dari kaum fakir dan budak. Tetapi, hal ini tidak memiliki kaitan sama sekali dengan khayal tersebut. Sesungguhnya syariat yang menegakkan timbangan keadilan di antara manusia dan menghancurkan setiap kezaliman pasti akan diperangi dan ditentang oleh orang-orang yang zalim dan para tiran. Karena syariat ini bagi mereka lebih banyak menimbulkan ancaman ketimbang kemaslahatan. Sebaliknya, akan diterima dengan mudah oleh setiap orang yang tidak terlibat dalam praktek kezaliman dan pemerasan. Karena syariat ini akan lebih banyak memberikan kemaslahatan kepada mereka ketimbang kerugian. Atau karena mereka sekurang-kurangnya tidak memiliki masalah dengan orang lain yang membuat mereka merasa berat untuk menerimanya. Semua orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW meyakini bahwa beliau berada dalam kebenaran dan bahwa beliau seorang nabi dan rasul. Tetapi para pemimpin dan orang-orang yang haus kekuasaan tidak mau menerima dan berinteraksi dengan kebenaran karena dihalangi oleh tabiat dan suasana mereka sendiri. Sementara orang-orang selain mereka tidak punya hambatan yang menghalangi mereka untuk menerima sesuatu yang diimani dan diyakininya. Dengan demikian, apakah hubungan antara hakikat yang dapat difahami oleh setiap pengkaji sirah ini dengan apa yang mereka tuduhkan? Mengenai tuduhan bahwa perjuangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan menguasai sumber-sumber kekayaan dan pemerintahan dengan dalih bahwa kaum muslim telah berhasil memperoleh semua itu, maka tak ubahnya seperti orang yang berusaha mempertemukan antara timur dan barat. Jika kaum muslim dalam waktu singkat telah berhasil menaklukkan negeri-negeri Romawi dan Persia, setelah mereka secara baik melaksanakan Islam, maka apakah ini kemudian dapat dijadikan bukti bahwa mereka masuk Islam karena ambisi ingin merebut tahta Romawi dan Persia? Seandainya kaum muslim memeluk dan mengikuti Islam karena ingin peroleh kenikmatan dunia, niscaya mereka tidak akan pernah berhasil sedikit pun memperoleh mukjizat penaklukan tersebut. Seandainya Umar bin Khattab ketika mempersiapkan tentara Al-Qadisiyah dan melepas keberangkatan komandan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas bertujuan merebut harta kekayaan Kisra dan menduduki tahta kerajaannya, niscaya Sa'ad bin Abi Waqqas akan kembali kepada Umar dengan membawa kegagalan dan kekecewaan. Tetapi karena mereka benar-benar berjihad semata ingin membela agama Allah, maka mereka berhasil menaklukkannya. Seandainya mimpi yang menggoda kaum muslim pada peperangan Qadisiyah adalah keinginan mendapatkan harta kekayaan dan meregu kenikmatan hidup duniawi, niscaya Rib'i bin Amr tidak akan pernah memasuki istana Rustum yang berhamparkan permadani mewah, seraya menikam tombaknya di atas permadani dan berkata kepada Rustum, "Jika kamu mengikuti Islam, kami akan tinggalkan kamu, tanahmu dan harta kekayaanmu." Beginikah
ucapan orang yang datang untuk merebut kekuasaan, tanah, dan harta kekayaan. Allah mengaruniakan segenap kemudahan dunia kepada mereka, karena mereka tidak pernah berpikir tentang kemegahan dunia. Pemikiran mereka sepenuhnya hanya tercurah pada upaya mewujudkan ridho Allah. Seandainya jihad mereka bertujuan memperoleh kemegahan dunia, niscaya mereka tidak akan pernah mendapatkannya walaupun sedikit. Persoalan tidak lain adalah terlaksananya ketentuan ilahi yang mengatakan, dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Al-Qasas ayat 5. Ketentuan ilahi ini akan mudah dipahami oleh akal siapapun, selama akal tersebut bebas dari segala bentuk perbudakan kepada tujuan atau ambisi apapun selain ridho Allah. Demikian pembacaan buku Sirah Nabawiyah episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.